Sampah masih menjadi masalah yang cukup pelik di berbagai daerah. Penanganan sampah menjadi hal yang krusial lantaran berkaitan dengan wajah kebersihan daerah. Guna mengatasi masalah sampah di Kota Bersinar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten mengoptimalkan fungsi tempat pemrosesan akhir Troketon. Saat ini, layanan TPA Troketon mencakup 27% dari jumlah penduduk Kabupaten Klaten. Setiap harinya, 33 unit armada layanan beroperasi untuk mengangkut sampah. Rata-rata, sampah yang masuk ke TPA Troketon mencapai 95 ton per hari. Jadi kita mempunyai TPA yang ada di Troketon itu mulai tahun 2018 ya, 18 kita operasionalkan. Terkait dengan pelayanan penanganan sampah yang ada di Kabupaten Klaten, kami Dinas Lingkungan Hidup baru dapat mencakup layanan itu 27, sekian persen dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Klaten. Untuk pelayanan itu kami menggunakan armada sejumlah 33 unit. Masing-masing armada itu ada kurang lebih satu kru, itu ya satu armada itu ada 5. Jadi ada pengemudi dan pengangkut. Terus sementara untuk timbulan sampah per hari yang dihasilkan atau yang kita terima di TPA sesuai layanan yang kami terima, kurang lebih sampai dengan saat ini 95 ton per hari. 95 ton per hari itu dengan keberadaan TPA yang kita miliki saat ini, luasan lahan 7,5 hektar ya, 7,5 hektar itu sudah digunakan kurang lebih 30% ya, itu Pak Sri ya, 30%. Sebagai benteng terakhir penanganan sampah, TPA Troketon bukan hanya menampung, bahkan juga mengurai sampah yang diangkut dari berbagai penjuru Klaten. Di antaranya, penimbunan sampah residu dengan pasir sembari terus dikontrol dampak lingkungannya di sumur pantau. Dengan kondisi yang ada saat ini, jadi keberadaan TPA kita, jadi landfill yang kedua ini mungkin hanya sisa waktu setengah tahun, maksimal kita setengah tahun, sehingga nanti landfill yang ketiga yang kita bangun di 2021 kemarin itu nanti efektif akan kita gunakan di tahun 2023. Itu pun dengan tren yang ada saat ini. Jadi layanan per hari itu kita menampung kita menerima 95 ton, belum ditambah yang liar, itu kemungkinan kan akan meningkat. Sehingga kemungkinan umur ekonomis yang akan dicapai untuk TPA Troketon khususnya yang di landfill 3 paling hanya di usia 3 tahun. Untuk saat ini memang ada secara keseluruhan belum ya, artinya
komunikasi antara atau pemahaman antara KSM dengan pemerintah desa itu belum secara keseluruhan match atau nyambung. Namun demikian ada beberapa desa yang memang sudah benar-benar antara KSM maupun pihak pemerintah desa itu sudah benar-benar nyambung, sehingga apa yang menjadi program desa melalui KSM terkait dengan upaya untuk menggerakkan TPS 3R itu supaya optimal itu sudah berjalan. Harapan kami kalau TPS 3R itu bisa optimal, beban yang menjadi tanggung jawab dinas khususnya di penanganan ini akan berkurang. Upaya pengurangan sampah mulai dilakukan. Beberapa kelompok masyarakat melalui operasional tempat pemrosesan sementara 3R atau TPS 3R. Lewat TPS 3R, sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dipilah dan diproses hingga menyisakan residu yang tidak dapat diproses. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten mencatat 28 TPS 3R aktif beroperasi dan tersebar di tingkat desa. Pembinaan terus dilakukan agar TPS 3R dapat berperan optimal dalam pengurangan sampah yang diproses di TPA Troketon. Ya, yang jelas karena kita desa sudah mempunyai bank sampah, otomatis kan masyarakat harus ikut andil dalam pembuangan sampah. Jadi kita melarang pembuangan sampah itu kita sudah punya wadahnya. Sudah punya wadah yaitu tempat pembuangan sampah yang benar, di sana dipilah. Nah, dipilah nanti yang terjual ataupun nanti yang bisa menjadi pupuk organik. Nah, itu masyarakat harus berperan aktif. Ya itu tadi, kalau yang tidak punya tempat pembuangan sampah, dia harus ikut dalam membuang sampah di bank sampah kami. Jadi tujuan utama kami awalnya adalah karena kita menjadi desa wisata Bugisan, identik dengan kebersihan, keindahan, kenyamanan. Nah, tentang kebersihan ini, saya langsung membuat perdes terkait dengan pembuangan sampah sembarangan ini. Ya, cuma larangan pembuangan sampah di sekitar Bugisan. Karena banyak sekali tumpuan sampah itu begitu ada yang numpuk di situ, nanti masyarakat akan berbondong-bondong seolah itu adalah tumpukan sampah. Padahal itu bukan. Nah, ini menjadi larangan dan larangan itu kita sudah punya tempat untuk pembuangan itu. Timbunan sampah yang ada di Klaten itu kalau itu hitung-hitungannya 0,5 kali jumlah penduduk yang ada. Artinya hampir 200 ton lebih produk sampah yang dihasilkan dari tiap orang itu. Dan itu tentunya berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduknya semakin banyak, ya sampahnya akan semakin banyak dan itu akan menimbulkan masalah tentunya. Dan kita sudah upaya-upaya dalam pengelolaan sampah itu dari masyarakat ini dengan berbagai program, program pengurangan dan penanganan yang sudah kita lakukan. Pengurangannya itu salah satunya adalah kita mau membangun TPS 3R dan juga bank sampah, juga dari pegiat lingkungan yang katanya dengan budidaya maggot ini juga berperan penting dalam pengurangan sampah. Kami berharap masyarakat semuanya, masyarakat Kabupaten Klaten ini ikut berperan aktif dalam mengurangi dan mengolah sampah. Dan istilahnya jangan membuang sampah di sembarangan. Masih ada beberapa lokasi yang dijadikan tempat TPS liar.
itu tentunya akan menjadi beban berat kita semua. Kalau beban berat, makanya kalau semuanya bisa terjalin dengan baik, baik tingkat paling bawah, dari tingkat desa, tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, kita sinergi dalam penanganan sampah ini, otomatis permasalahan persampahan ini bisa terselesaikan. Butuh peran serta masyarakat agar umur TPA Troketon bisa menjadi lebih panjang. Di antaranya melalui pengelolaan sampah sejak dari masyarakat melalui mekanisme 3R, reuse, reduce, dan recycle. Dengan upaya ini, sampah yang masuk ke TPA Troketon hanya berupa residu yang tidak dapat diproses secara mandiri oleh masyarakat.